Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali, masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja, yang insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu masih berbicara tentang menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja, yaitu lingkungan salah satu diantaranya adalah lingkungan yang dibangun atas dasar komunikasi yang hangat, yang lancar, yang mengalir, dan nyambung ya. Karena komunikasi itu intinya adalah apakah ada di sana ketersambungan ya antara kita dan anak. Karena ada kadang-kadang komunikasi itu hanya satu arah. Ya, si anak nggak merespon. Atau sebaliknya juga terjadi, yaitu orang tua yang tidak merespon. Ya, nah ini komunikasi yang tidak lancar. Ya, nah komunikasi itu hendaknya ya dua arah, ya, dari anak dan orang tua. Nah, dan itu perlu dibangun ya dengan dalam situasi yang nyaman, ya, suasana yang hangat, sehingga melahirkan dan menghadirkan kebahagiaan ataupun kegembiraan ya. Karena itu dasar yang penting di dalam membangun sebuah komunikasi. Dan lingkungan itu harus dibangun di atas komunikasi yang hangat ini. Ya, sehingga akan tercipta suatu lingkungan yang nyaman bagi anak dan juga sebenarnya bagi orang tuanya juga. Lingkungan yang positif akan menjadikan anak ataupun remaja mampu mengungkapkan perasaan dengan bebas, serta mendiskusikan apa yang kita anggap salah, ya, atau hal-hal yang perlu kita luruskan. Nah, di sini tadi kita sebutkan bahwa komunikasi itu harus dua arah. Maka satu kekeliruan adalah orang tua yang terus-terusan bicara. Si anak tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, langsung di-cut begitu ya. Langsung dibungkam. Ya, sudah kita sebutkan bahwa kita tidak akan memahami orang lain kalau kita tidak mau mendengarkannya. Ya, sangat menyebalkan apabila seorang itu di dalam berinteraksi ya dia yang mendominasi pembicaraan dan nggak mau mendengarkan orang lain. Ini sosok yang menyebalkan sebenarnya ya. Makanya Nabi juga seorang Nabi ya. Kadang-kadang beliau mendengarkan ya, dan kadang-kadang beliau yang berbicara ya di dalam berinteraksi ya. Ada orang itu yang ya orang akan mungkin akan menilai ya orang ini sombong begitu ya. Ya, selalu ingin dia yang berbicara, selalu ingin dia yang ngomong, dan dia nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Ya, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Ya, kita di dalam ya bermuamalah lah kita katakan ya, berinteraksi ya. Nah, ya harus ada ya take and give lah kita katakan ya. Ada masanya kita memberi, ya, ada masanya kita menerima. Ada masanya kita bicara, ada masanya kita mendengar ya. Nah, demikian. Ada sebagian orang itu ya dia nggak mau, dia terus
Ya di dalam majelis misalnya, dia terus yang ngomong, orang lain ngomong dipotong, orang lain ngomong dipotong. Nah ini adalah kebiasaan yang buruk. Dan kadang-kadang itu berlanjut di rumah juga. Ya, mungkin itu kebiasaan di rumah berlanjut di luar. Ya, nah begitu pula dia perlakukan anak. Anak nggak dikasih kesempatan untuk bicara, untuk ngomong. Ya, nah selalu dibungkam. Maka ada contoh ya bahwa Nabi Ibrahim sendiri membiarkan Nabi Ismail untuk menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan apa yang ada dalam benaknya, ya, itu menyangkut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Jadi perlu ya kita mendengar, karena kita apalagi kepala keluarga, ya, salah satu organ penting di kepala itu adalah telinga. Ya, nah artinya pemimpin itu juga harus mau mendengar. Kepala keluarga harus mau mendengar, ya, mendengarkan istrinya, mendengarkan anaknya, ya, itu perlu dilakukan. Ya, beri kesempatan mereka untuk bicara. Jangan kadang-kadang kepala keluarga terus yang mendominasi perkataan, pembicaraan. Nah, anak istri mau ngomong baru sepatah kata saja sudah di-cut. Kamu jangan banyak omong misalnya, atau kamu jangan banyak bicara, diam, dengar ya. Ini arogansi sebenarnya. Para nabi tidak menyontohkan seperti itu. Ya. Nah, ini kita katakan sifat yang tidak baik juga ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Karena kita perlu ya mendengar orang lain supaya kita bisa memahami orang tersebut. Apalagi ini adalah anak dan istri kita. Maka jangan terkejut ya, dan jangan heran juga ketika anak istri itu mencari telinga lain untuk agar ya bisa mendengarkan ucapan mereka. Maka judulnya jadi curhat. Anak curhat cari ustadz ya, cari orang lain, karena dia tidak mendapatkan di rumah telinga yang mau mendengarkan kata-kata mereka. Ini banyak terjadi seperti itu. Istri yang curhat kepada orang lain ya, siapapun orang lain itu, entah ustadz, entah yang lainnya ya, bisa aja yang lainnya juga. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tempat untuk bicara di rumah. Suaminya atau kepala keluarganya tidak bisa menjadi telinga keluarga. Ya, nah sementara ya ada hal yang mungkin manusia itu ya ada rasa yang perlu dia ungkapkan. Maka kepala keluarga itu harus siap menjadi telinga keluarga. Dia menyiapkan telinganya untuk mendengar keluhan atau apapun ya dari anak istrinya. Ya, demikian pula anak. Kalau orang tua tidak bisa jadi telinga bagi anaknya, maka anak ini akan mencari telinga lain yang dia kira atau dia anggap ya, mau mendengarkan kata-katanya atau mau mendengarkan keluhannya. Maka curhatlah dia kepada orang lain. Nah ini yang kadang-kadang mengerikan juga ya, kalau anak istri kita curhat kepada orang lain gitu ya. Kita nggak tahu apa yang diomonginya. Ya, nah demikian. Ya, makanya kadang-kadang kita meladeni istri-istri yang mau curhat ya, ataupun para wanita-wanita yang atau umahat-umahat yang mau curhat itu kita ngeri-ngeri sedap gitu ya mendengarkannya. Ya, banyak para istri seperti itu. Karena ya, kita pernah tanya kenapa tidak bicara sama suami. Jawabannya percuma. Ya, sudahlah kan gitu ya. Ya menunjukkan keputusasaan mereka, rasa frustasi mereka ya untuk melakukannya, karena ya ini bisa ditebak ya bahwa kepala keluarganya, suaminya tidak bisa menjadi telinga keluarga. Demikian juga ya para orang tua yang tidak mau mendengarkan perkataan anaknya, ya anaknya ini terutama remaja ya, akhirnya dia cari orang lain ya, yang dia cari telinga lain yang dia anggap mau mendengarkan kata-katanya ya. Maka banyak anak remaja curhat kepada yang lain ya, kepada ustadz ataupun kepada yang lainnya, karena dia merasa kata-katanya di rumah tidak didengar, keluhannya tidak direspon ya. Nah demikian. Jadi perlu ya komunikasi dua arah itu.
Ya, maka kita harus menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan mereka. Ya, memang mendengarkan orang lain itu nggak enak, apalagi isinya keluhan ya. Nah, tapi itu sudah risiko, konsekuensi kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, ya untuk mendengarkan bawahan. Ya, salah satu khidmat yang perlu kita berikan kepada anak istri kita adalah kita harus mau mendengarkan keluhannya, ya, aduannya atau komplainnya atau apapun itu, idenya juga, ya, itu ya kita harus menyiapkan diri untuk itu, ya. Nah, demikian. Itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada anak istri. Ya, orang Arab mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Ya, pemimpin satu kaum itu adalah khadim mereka, ya, yang bertindak untuk melayani. Ya, apalagi kita orang tua, anak masih bocah dan remaja. Inilah masanya kita berkhidmat untuk mereka. Itu masanya kita berkhidmat untuk mereka. Ya, nah, jangan terlalu menuntut lebih ataupun banyak kepada mereka. Ya, memaksa menuntut mereka untuk berkhidmat kepada orang tua, belum masanya. Ya, belum masanya karena mereka juga belum mengerti itu. Ya, ada masanya nanti mereka yang wajib berkhidmat untuk kita. Ya, ketika kita mungkin sudah tua renta, itulah masa mereka berbakti kepada orang tua. Ya, nah karena agak aneh juga kalau orang tua terus menuntut anaknya untuk berbakti. Ya, yang mana berbakti yang dia maksud itu yang ada di kepalanya yaitu yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Ya, karena dia cara berpikirnya kan cara berpikir orang dewasa, sementara yang dia hadapi masih bocah dan remaja, belum ngerti. Ya, nah kemudian karena ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya dia kecewa kepada anaknya. Ada laporan orang tua berkata, Ustadz, anak saya kok nggak bisa berbakti sama orang tua. Saya katakan, Bu, nanti kalau anak ini sudah gede, ya, dia akan ngerti berbakti sama orang tua. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik untuk mereka di masa kecil. Siapa yang menebar angin, dia yang menuai badai. Ya, nah jadi nggak perlu juga dikeluhkan bocah ya belum mengerti berbakti sama orang tua, ya memang belum mengerti. Walaupun kita omongin, ya tapi kita menuntut mereka terlalu berlebihan dalam bab ini, itu akan membuat kita kecewa nantinya. Ya, kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka di momen ini kita perlu memahami dan memaklumi. Nah, kenapa? Karena memang peran kita di sini adalah sebagai khodim mereka, karena mereka masih bocah, ya, masih remaja, atau remaja, ya, belum belum sedikit lah, ya, atau rata-rata belum mengerti arti berbakti kepada orang tua. Makanya konteks Quran, ya, ketika Quran dan hadis juga bicara tentang berbakti sama orang tua, itu ditujukan kepada orang-orang dewasa. Ya, dalam ayat disebutkan 40 tahun, ya, maka orang itu mulai ya diuji apakah dia betul-betul menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Demikian juga hadis Nabi juga sama. Itu konsep ya berbakti ya yang sebenarnya ya. Nah, Nabi mengatakan rogi ma'an, serugi dan rugi dan rugi orang yang mendapati orang tuanya ya sudah tua, tua renta, salah satu atau keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga. Tentunya ini bukan ditujukan kepada bocah dan remaja ya, tapi kepada orang-orang dewasa seperti kita yang mungkin masih punya orang tua. Nah, itu masa berbakti kepada orang tua yang sebenarnya. Ya, nah, berarti nggak perlu bicara tentang berbakti kepada orang tua, kepada bocah dan remaja, perlu. Cuma jangan berharap terlalu banyak. Mereka belum mengerti, ya. Mereka belum mengerti sepenuhnya bagaimana berbakti sama orang tua itu. Karena mereka lihat juga orang tuanya masih kuat ya, masih jadi sandaran ya, masih diandalkan gitu ya. Ya, mereka juga bingung mau berkhidmat untuk orang tua gimana gitu ya. Nah, demikian.
Ya, nah, karena sekarang ini banyak anak-anak yang stres karena terlalu dibebani ya dengan target-target oleh orang tua mereka. Harus begini, harus begitu. Sementara pembekalan untuk mereka itu kurang. Jadi ini bisa dikatakan besar pasak daripada tiang ya. Nah, sehingga ini jadi beban bagi banyak anak-anak dan remaja. Ya, wallahu alam bisawab. Sementara orang tua hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut. Kalau enggak, vonis ya, atau ya minimal dibandingkan dengan anak orang lain ya, dengan anak-anak yang lain. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi demikian. Jadi perlu komunikasi yang baik, yang nyambung ya antara anak dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ada ungkapan di luar sana, apapun bisa diselesaikan kalau bisa dikomunikasikan. Ya, masalah anak banyak, bahkan kadang-kadang sangat berat. Kalau penyelesaiannya hanya dari satu pihak, ini kadang-kadang buntu. Ya harus melibatkan kedua belah pihak. Anak di sini harus ya kita kita minta ya untuk berperan juga di sini untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, nah kalau tidak ada komunikasi ya selesai, nggak ada solusi. Ya, atau kita menemukan jalan buntu, nggak tahu bagaimana solusinya, ya. Karena yang punya masalah anak, sementara komunikasi kita dengan anak terputus, nggak nyambung. Ya, gimana kita bisa memahami masalahnya? Nah, lebih lanjut lagi, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik? Yang ada kita menuntut dan menuntut, menyalahkan, memvonis, yang membuat anak semakin terpojok. Maka keluarlah kata-kata percuma disekolahkan, udah gede dan lain sebagainya. Itu kata-kata mutiara orang tua itu. Hingga ujung-ujungnya nanti ya maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi itu sangat perlu ya komunikasi ini. Ya, nah apabila sudah lancar komunikasi itu anak nggak akan curhat kemana-mana. Dia akan cari orang tuanya. Karena dia tahu telinga orang tuanya adalah telinga yang pas untuk ya mendengarkan kata-katanya. Maka dia pun akan cari orang tuanya. Ya, dia akan mengadukan ya karena dia tidak merasa terintimidasi kalau dia misalnya curhat atau berterus terang kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak bisa menahan emosi ya ketika mendengarkan laporan-laporan yang nggak enak dari anaknya itu langsung emosi ya, meletup emosinya, meledak marahnya. Nah, ini membuat anak itu trauma ya dan jera juga. Ya, mungkin di kesempatan berikutnya dia merasa orang tua saya tidak memberikan solusi, tapi hanya memberikan vonis. Ya, menyalahkan, menyudutkan, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu ya mengatakan kepada anak, kan sudah dikasih tahu, masih bandel juga. Ya, ini manusia. Kadang-kadang belum tentu bisa memahami apa yang kita katakan. Kata-kata ya, bukan nasihat. Nasihat lebih berat lagi untuk dipahami. Ya, kata-kata aja susah untuk dipahami, apalagi nasihat itu. Maka nggak perlulah kita katakan seperti itu. Kan sudah diomongi, kan sudah dikasih tahu. Iya, betul. Tapi apa perlu kita katakan seperti itu? Ya. Nah, itu membuat nasihat kita berikutnya itu kehilangan bobotnya kalau seperti itu. Ya, nah demikian. Dan itu bukan cara yang baik di dalam berkomunikasi. Ya, itu kesannya ya memojokkan kan begitu ya. Nah, artinya percuma kamu ini dinasihati kan begitu. Ya nasihati aja terus, itu kan kewajiban kita. Itu kewajiban sesama muslim. Apalagi anak kita. Ya nasihati aja, ulangi nasihat itu. Ya, kata-kata seperti itu kesannya kita udah udah putus asa dan nggak mau lagi menasihatinya karena sudah sudah dikasih tahu, udah diomongin sudah. Ya, itu lebih kepada rasa frustasi dan sebenarnya kita marah ya emosi dengan kata-kata itu. Wallahu alam bisawab. Ya,
Ya ulangi aja nasihat itu. Ambillah teladan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, bagaimana cara komunikasi beliau kepada anak, yang anak ini sudah mungkin didakwahi, dibimbing, dibina, dididik ratusan tahun. Di last moment, momen terakhir ya, ada kesempatan beliau untuk berkomunikasi lagi, mungkin ini untuk yang terakhir kali ya kepada anak itu. Karena anak itu bersikeras tidak mau naik ke perahu yang beliau bangun. Ya, terombang-ambing air banjir itu. Ya. Nah, beliau berkata kepada anak itu, "Ya bunayyar kam ma'ana." Ini satu cara komunikasi yang luar biasa ya. Ya, jadi ya tinggalkan saja kata-kata yang anfaedah itu. Kan sudah dikasih tahu masih keras kepala, sudah dinasih berkali-kali. Ya nggak perlu juga dikatakan seperti itu. Ya, nah itu akan menghilangkan fokus orang yang mendengarkan kata-kata kita. Ya, seolah-olah orang ini kayaknya sudah nggak mau lagi, udah putus asa menghadapi saya, gitu ya. Kayaknya saya udah nggak ada harapan lagi ini. Nah, demikian. Ya. Tapi coba lihat, ini inspirasi bagi semua orang tua, terutama para ayah ya, atau ya orang tua lah, ayah bunda, bagaimana cara komunikasi yang baik kepada anak. Walaupun anak itu sudah berkali-kali dinasihati ya, tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap memanggilnya dengan panggilan keakraban, dengan lembut ya, jauh dari emosi, amarah. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Itu luar biasa itu. Ya, itu cara yang benar ya. Terlepas hasilnya bagaimana ya. Terlepas ini hasilnya bagaimana. Kita orang tua ya jangan terbebani dengan hasil ya. Tapi fokus kepada cara kita. Itu yang akan dinilai Allah, bukan hasil. Ya, bukan hasil. Tapi bagaimana kita melakukannya begitu. Nah, di sini kan Nabi Nuh dihadapkan dua pilihan ya, mau berkata kasar kepada anak ini, mungkin sudah waktunya berkata kasar kan begitu ya, keras ya, atau tetap memilih cara yang lemah lembut. Ini ada dua kemungkinan cara yang bisa dipilih di sini ya, menghadapi anak yang mau tenggelam ini, yang masih keras kepala, nggak mau naik ke perahu juga gitu ya. Ada kesempatan untuk berbicara, berkomunikasi dengan anak ini. Ya, itu Nabi Nuh di atas perahu, anak itu ya diombang-ambing air banjir itu. Ada dua pilihan di sini. Beliau berkata yang ketus, keras, karena memang mungkin sudah waktunya kan begitu ya. Atau masih tetap memakai cara yang lemah lembut. Ini ada dua pilihan ini. Ya, mungkin sebagian orang menganggap, wah ini sudah waktunya berkata yang ketus atau keras kepada anak ini. Ya, mungkin dalam benaknya udah dilembuti, selama ini sudah dilembuti mungkin ya. Nah, sekarang ini kasar lah gitu ya. Nah, mungkin sudah waktunya, sudah gemes juga, sudah geram juga kan begitu ya. Nah, sudah jengkel juga mungkin. Atau tetap memilih cara yang lemah lembut. Mungkin seperti itulah yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, mengajak dengan lemah lembut, memanggilnya dengan lemah lembut juga. Artinya jauh dari kesan marah, jengkel, kesel, ya. Apa yang dipilih oleh Nabi Nuh di sini? Makanya kita katakan bahwa kisah Nabi Nuh dan anaknya ini inspirasi bagi semua orang tua. Kita harus mengambil inspirasi dari situ, bukan dari kisah-kisah mitos-mitos yang orang tua senengnya, hobinya itu mengutak-ngutuk anaknya. Dikutuk jadi batu lah, dikutuk jadi inilah, gitu ya. Ya, yang menunjukkan ya tidak sabaran sebenarnya ya. Nah, apapun hasilnya lah. Ya, itu kan di tangan Allah hasilnya. Apakah anak ini nantinya naik ke perahu atau tidak, itu bukan di tangan Nabi Nuh juga ya. Tapi ada pilihan di sini, kita memilih cara ya. Gimana kita berkomunikasi dengan anak ini dalam kondisi seperti itu ya.
Nah, ini adalah kondisi yang sering dihadapi oleh para orang tua ini. Ketika anaknya mengulangi kesalahan, sampai akhirnya sudah sampai puncaknya ini ya, udah mungkin dia sudah agak terpancing juga emosinya ya. Nah, sekarang kita menghadapi anak ini gimana itu? Apa cara yang kita pilih itu? Mungkin tidak ada yang segawat, segenting seperti yang dihadapi oleh Nabi Nuh ya. Anak ini mau tenggelam antara hidup dan mati ini. Dan hidup dan matinya bukan main-main itu, antara hidup dan mati di atas hidayah Islam atau kufur ini. Luar biasa itu. Itu mungkin kalau nggak sabar-sabar meledak itu sudah kepala kan gitu ya. Nah, tapi Nabi Nuh tetap memilih cara yang lemah lembut. Dan itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya bunayya rkamman. Itu luar biasa ayat ini ya. Kita katakan ya memang pantaslah Allah memilih mereka manusia-manusia terpilih menjadi nabi dan rasul. Karena mungkin kalau kita nggak terhandle kita itu emosi dan marah ya, wah sudah meledak mungkin ya. Ini percuma, ini sudah berkali-kali dikasih nasihat, masih tetap begini juga. Mungkin sudah meledak marah kita. Tapi Nabi Nuh tetap memilih cara yang lemah lembut. Ya, nah terlepas hasilnya nanti bagaimana. Karena kalau kita pilih cara yang pertama ya dengan kasar, keras kita ngomongin anak itu di situ, ya ada dua kemungkinan juga dia naik ke perahu itu atau tidak, sama aja kan begitu ya. Nah, ya karena hidayah bukan di tangan manusia. Cara yang lemah lembut juga, cara yang kasar ada dua kemungkinan, anak ini naik ke perahu atau tidak naik ya. Cara yang lemah lembut juga sama, ada kemungkinan dia naik atau tidak. Ya. Ada kemungkinan itu pasti ada karena hidayah bukan di tangan manusia. Tapi yang menjadi pilihan bagi kita adalah cara yang akan Allah nilai nanti. Ya, itu yang akan Allah nilai, cara yang kita ambil, cara yang kita lakukan. Dan Nabi Nuh telah melakukan cara yang tepat, pilihan yang tepat, yaitu beliau mengajak anak ini dengan cara yang lemah lembut, sehingga Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Ya, sehingga cara baca hukum tajwidnya aja itu satu-satunya di dalam Al-Quran itu. Ya bunayya rkam ma'ana, kan begitu ya. Ya, kalau kita baca ayat itu ataupun baca Quran, itu cuma satu-satunya di dalam Al-Quran hukum tajwid seperti itu. Dan itu adalah perkataan Nabi Nuh kepada anaknya. Ya. Momen yang mungkin sangat sulit ya bagi para orang tua menghadapi momen seperti itu. Itu pelajaran yang berharga sebenarnya kalau kita baca ya Al-Quran itu dengan penuh telaah dan tadabbur. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Itu yang kita maksud di sini, yaitu cara berkomunikasi yang tepat, yang baik kepada anak. Ya, jangan terbebani dulu dengan hasil, tapi kita pikirkan fokuslah dengan cara yang kita lakukan. Ya, maka perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Nabi telah menyontohkan, dan para nabi dan rasul sebelum nabi kita juga telah menyontohkan, dan Allah Subhanahu wa taala menampilkannya di dalam Al-Qur'an, dan di dalam hadis Nabi juga banyak bercerita bagaimana ya ataupun dalam sirah ataupun kehidupan beliau menghadapi bocah dan remaja. Cara berkomunikasi yang luar biasa yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bagaimana Nabi ya berkomunikasi dengan Usamah bin Zaid yang melakukan kesalahan fatal. Jauh dari kesan kata-kata yang intimidatif, yang berbau vonis, menyalahkan, ya menyepelekan ataupun ya memojokkan. Ini cara komunikasi yang harus dipelajari oleh para orang tua ya, karena untuk nyambung dengan seseorang itu perlu cara komunikasi yang baik. Dan banyak orang tua yang gagal di sini ya, berantakan. Akhirnya ya semakin merenggang hubungannya dengan anak. Ya, bukan semakin dekat, makin merenggang. Apalagi ya memang komunikasi yang buruk itu, cara komunikasi yang buruk itu diperparah dengan ya sikap yang keliru, misalnya apa? Mudah marah, melampiaskan emosi ya.
Ini yang sudah kita bicarakan panjang lebar sebelumnya, ya, bagaimana perlunya kita itu mendidik anak tanpa amarah. Itu titik nolnya itu. Karena kalau sudah marah, itu jadi minus jadinya. Ya, titik nolnya itu ya kita menahan emosi dulu. Karena kalau sudah emosian, susah ya. Kata-kata menjadi berantakan ya. Sikap juga menjadi, ya kita katakan ngawur juga ya. Dan banyak lagi kerugian-kerugian yang lain kalau kita gagal menahan amarah ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Karena susah ya kita berkomunikasi dengan baik dan benar sambil marah itu ya, susah. Agak agak susah membayangkannya aja susah, apalagi mempraktikkannya gitu ya. Kita marah, melampiaskan marah, tapi kita tetap berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar. Itu agak susah ya. Nah, tidak mudah dilakukan itu. Maka ya nggak ada pilihan selain ya jangan marah dulu. Ya. Jangan marah dulu supaya kita bisa berkomunikasi dengan ya baik ya, dengan kepala dingin kata orang ya, dengan hati yang lapang terbuka. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Ya. Kita katakan di sini lingkungan yang hanya dipenuhi dengan bahasa perintah, larangan ya. Itu adalah lingkungan yang terlalu mengintimidasi. Maka Allah ketika berkomunikasi dengan makhluknya melalui kalamnya Al-Quran, tidak melulu perintah dan larangan. Ya, nah isi Al-Quran kan memang salah satunya perintah dan larangan, tapi kan nggak semua. Ada kisah di situ, ada perumpamaan-perumpamaan di situ, ada khabar di situ ya. Banyak hal-hal, ada cerita-cerita tentang ya, penggambaran tentang surga dan neraka di situ, ada targhib dan tarhib di situ. Ya. Jadi tidak melulu isinya poin 1, 2, 3 perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Ya, isi Quran kan bukan seperti itu. Ya, tapi ada kata-kata motivasi, ya, ada informasi, ada ya, kisah-kisah keteladanan, ya, dan macam-macam. Di samping perintah dan larangan, ya begitu, ya. Nah, jadi ya orang yang mendengarnya juga tidak merasa terintimidasi begitu ya dengan kata-kata kita. Kalau melulu ya, misalnya kita bicara sama anak, melulu perintah dan larangan, ya. Nah, kerjakan begini, jangan begitu, kerjakan begini, jangan begitu ya. Ya, ya jiwa manusia ini kan lemah sebenarnya dan terbatas ya. Nah, kita harus berkasih ruang kepada manusia itu. Allah saja pencipta kita, Allah kasih ruang kepada kita. Kita baca Quran isinya perintah dan larangan 1, 2, 3, 4, apa enggak meledak kepala kita, dada kita kan begitu ya. Nah, tapi coba lihat kita baca Quran itu, wah luar biasa ya. Ya, di satu ayat kadang-kadang ada ya isinya adalah informasi dari langit, berita dari langit, ada perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah umat-umat terdahulu kan begitu ya, atau apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah umat terdahulu kan begitu. Kemudian cerita tentang apa yang akan dihadapi di depan berupa surga dan neraka, akibat-akibat ya. Nah, demikian. Dan sebab-sebab ya, kenapa perintah, kenapa harus sholat ya, nggak melulu sholat kan enggak ya. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Nah, itu sebenarnya juga cara yang perlu kita lakukan kepada anak. Allah ya, jadi itu lebih lebih bervariasi dan lebih ringan bagi mereka, wallahu alam ya. Nah, dan itu akan membuat mereka tertekan. Ya, kalau seperti itu cara orang tua melakukan pendekatan kepada anak. Ya, karena mereka tadi kita katakan bahwa jiwa manusia itu perlu dikasih ruang.
Kalau kita tekan terus, meledak. Ya, meledak. Ya, nggak ada yang mampu itu. Ya. Nah, maka perlu dia manusia itu kita kasih ruang. Jangan dibuat sesak napas dia nggak ada ruang lagi ya ketika berhadapan dengan kita. Ada kisahnya dan itu pelajaran ya. Kenapa manusia itu perlu dikasih ruang hatinya itu. Itu kisah orang yang mau taubat mungkin sering kita dengar itu ya. Ya pada awalnya dia mendatangi seorang rahib ya ahli ibadah. Ya si tukang jagal ini yang telah membunuh 199 waktu itu ya. Dia ingin bertaubat. Ya si pembunuh yang telah membunuh waktu itu 99 orang, dia mau bertaubat. Dia ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Rahib di sini maksudnya ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya biasa ahli ibadah kan penampilannya ya terlihat nampak seperti orang soleh ya begitu ya, emang soleh dengan ibadahnya begitu. Tapi dia nggak berilmu. Sayangnya dia nggak berilmu ya. Dia tidak punya ilmu, walaupun dia rajin ibadah. Kadang nggak semua orang rajin ibadah itu berilmu. Ya, nah demikian. Maka dia pun datang kepada ahli ibadah ini dan berkata, saya ingin bertaubat. Saya melakukan satu dosa, saya ingin bertaubat. Si rahib ini bertanya, apa dosamu? Dia menjawab, dia jujur-jujur aja ya. Saya telah membunuh 99 orang. Ya, itu penuturan jujurnya ya. Perkataan jujurnya kepada si rahib ini atau ahli ibadah ini. Karena dia mau taubat lah ya, ngapain bohong juga. Ya bisa aja dia bohong. Wah saya cuma membunuh satu. Dia membunuh 99. Maka coba lihat apa yang dilakukan oleh si rahib ini, ahli ibadah ini. Dia nggak kasih ruang orang ini. Waduh, parah kamu ini. Nggak ada kesempatanmu untuk bertaubat. Ya, dia tutup ruang itu. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini bahayanya manusia itu ya. Ya, manusia itu nggak terduga sebenarnya. Dia sangat liar manusia. Ya, unpredictable itu manusia. Dia bunuh nih si rahib ya, karena dia merasa tidak dapat ruang di situ. Itu perlunya kita kasih ruang kepada manusia. Bisa berakibat fatal ya, frontal seperti yang terjadi pada kisah ini begitu ya. Maka si tukang jagal ini dia mau bertobat, dia nggak dikasih ruang. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh ini si rahib. Maka genaplah yang dia bunuh jadi 100 begitu. Ya, nah kemudian dia cari lagi orang, ya maka orang-orang mengatakan, nah datangilah orang itu. Ya, ini kali ini berbeda. Ya, kali ini yang dia datangi adalah seorang ahli ilmu, berilmu. Ya, nah itulah ilmu bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain juga. Nah, ketika si tukang jagal ini berbicara tentang apa namanya tujuannya. Ya, dan seperti yang dia ceritakan kepada si rahib yang baru saja dia bunuh kemarin. Berarti sudah 100 ini ya. Saya sudah bunuh 100 orang, kemarin baru saja dibunuh 1 orang lagi ya. Luar biasa ya kalau kita ada orang datang ke kita begitu ya, yang membuat pengakuan dosa seperti itu. Mungkin kita pun terkejut ya, nggak tahu apa yang mau kita omongin kan begitu ya. Nah, dan itu betul-betul adalah kejahatan dan dosanya. Tapi dia mau taubat. Maka apa yang dilakukan oleh si ahli ilmu ini, dia kasih ruang. Dia katakan apa? Apa yang menghalangi untuk bertaubat? Bertaubatlah. Dia kasih ruang. Manusia itu perlu ruang. Demikian juga anak-anak kita. Jangan buat sesak dadanya hingga macam nggak ada peluang dan macam tidak ada kesempatan lagi. Itu berat bagi manusia. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, demikian. Ya mungkin materinya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu lingkungan yang dibangun atas dasar komunikasi yang ramah.
Ya, mudah-mudahan ini kita bisa menerapkannya ya, terkhusus kita sebagai orang tua kepala rumah tangga yang mungkin sibuk di luar dan kurang bisa untuk berkomunikasi dengan anak. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz di layanan pesan WhatsApp. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari seorang ibu yang memiliki anak usia 14 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya laki-laki 14 tahun. Dia masih suka main dengan anak-anak SD yang usianya jauh di bawahnya tentunya. Dan masih menyukai mainan-mainan Ustadz. Apakah hal ini normal? Ya, ya kita lihat juga ya, ini masalah mungkin ada masalah kesehatan di sini ya. Bisa jadi kesehatan mental atau yang lainnya begitu ya. Ini perlu diperiksakan ke pihak yang terkait, itu dokter ya, psikiater atau psikolog gitu ya, untuk mendiagnosa ini ada apa gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu maksudnya di sini bagaimana, apakah maksudnya dia bermain dengan anak yang di bawah usianya dengan dia itu ya untuk mengayomi kan gitu ya, dia terlihat lebih dewasa daripada ya usianya kan begitu ya, karena tidak semua remaja di sini usia 14 tahun remaja bisa mengomongi anak-anak ya. Nah, atau yang terjadi di sini bukan itu, yaitu keterbelakangan pemikiran. Ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan anak-anak sebaya, bahkan mungkin yang lebih tua. Nabi untuk remaja ya selalu mendidik mereka lebih tua dari usia. Itu pendekatan Nabi kepada remaja. Sehingga para sahabat ya, remaja-remaja di zaman Nabi ya, contohnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ya, Zaid bin Sabit, ya, kemudian Usama bin Zaid, mereka itu adalah remaja-remaja yang matang, lebih tua dari usianya. Nah, itu sebaiknya kan begitu ya. Nah, normalnya ya mereka berteman dengan sebaya kan begitu ya. Karena itu adalah kita katakan fase yang transisi ya, di mana anak yang sudah meninggalkan masa bocah masuk masa remaja itu nampak dari pergaulannya, karena dia sudah mengerti arti berteman yang sebenarnya, karena dia berteman bukan sekedar berteman-teman main ya, tapi pertemanan yang sesungguhnya. Itu remaja ya. Mungkin ketika dia akan dewasa ya, hubungan pertemanan ini bukan lagi suatu hal yang kita katakan biasa. Ya, sudah lebih mengarah kepada ya hal-hal yang mendukung kehidupannya, kan begitu, seperti kita bersahabat. Ya, yang itu mempengaruhi kita, kan begitu ya, dan memang ada advantage ataupun keuntungan yang kita bisa dapatkan dari pergaulan itu, kan begitu. Karena kita sudah dewasa. Persahabatan yang kita bangun itu bukan sekedar persahabatan biasa juga. Ya, udah kepada mungkin persahabatan yang ada hubungan bisnisnya ataupun yang lainnya. Remaja itu ketika berteman itu juga memiliki arti yang berbeda dengan bocah. Bocah berteman mungkin sekedar teman main saja, kan begitu ya. Nah, tapi ketika remaja, nah ini sudah masuk kepada masa transisi. Seharusnya dia punya pergaulan yang lebih ya matang lagi, kan begitu ya, tidak bergaul dengan bocah-bocah ya. Nah, demikian normalnya seperti itu. Kalau Nabi melakukan pendekatan kepada remaja, mereka itu ya lebih matang daripada usia mereka. Ya, mereka biasa berinteraksi dengan yang lebih tua, kan begitu ya. Seperti misalnya mengangkat Usama bin Zaid jadi panglima perang yang di mana anggota pasukan itu orang-orang yang sudah tua. Artinya ya beliau tertuntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Padahal umurnya baru 17 tahun. Ini menunjukkan begitulah Nabi ya mendidik generasi ya, terutama remaja di sini. Nah, kalau seperti itu yang ditanyakan di sini ya, kalau seperti yang
kita ceritakan tadi, yaitu dia bermain bersama bocah-bocah itu dalam artian dia berteman. Nah ini ya perlu diperiksakan juga kan begitu ya. Iya. Jangan-jangan ada satu yang tidak normal ya, keterbelakangan, dan di sini orang tua nggak perlu malu karena untuk penyembuhan itu, untuk kita katakan untuk menterapi itu jangan telat. Banyak orang tua ketika dikatakan anaknya autis, dia tidak bisa menerima kenyataan sehingga telat ya memberikan treatment atau terapi. Nah, ini akan berakibat fatal bagi anak itu. Mungkin karena gengsi orang tua atau orang tua tidak bisa menerima kenyataan yang ada bahwa itulah ujian anak. Ya. Nah, kita semua diuji dengan anak. Nggak perlu malu kita misalnya ya ternyata ya ada kelainan misalnya. Ya, kita bicara seperti itulah, ada kelainan misalnya. Nggak perlu malu orang tua untuk ya menerima hal itu atau ya membicarakannya juga atau membawanya ke kita katakan pihak terkait, yaitu dokter di sini ya, untuk mendiagnosa dan memberikan terapi. Jangan telat, kalau telat ya akan semakin parah. Ya, autis juga bisa disembuhkan kalau terapinya tidak telat. Ya, kalau treatmentnya tidak terlambat. Tapi kalau telat dan terlambat itu akan susah. Ini 14 tahun ya, seharusnya indikasi itu bisa dilihat sebelumnya kan begitu ya. Nah, kalau udah 14 tahun ya silakan konsultasikan ke dokter apakah masih bisa atau sudah telat kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, disinilah perlu orang tua itu memantau perkembangan anak. Ya, dari usia ke usia. Normalnya itu bagaimana? Ya, misalnya anak belum bisa bicara di umur 2 tahun, itu perlu diawasi, ya, perlu kita katakan perlu diperhatikan, diwaspadai, ya kalau perlu dibawa untuk diterapi, apakah ini normal atau tidak. Karena anak ini nggak bisa bertindak sendiri. Penanggung jawabnya adalah orang tuanya. Nah, orang tua ada yang melakukan pembiaran, dibiarkan. Nah, udah 14 tahun atau 15 tahun sudah, ya kita katakan usia yang ya, terlanjur dewasa ataupun menuju dewasa, ini agak susah. Ya, agak susah. Maka yang berat dari pendidikan itu adalah mengawalnya, mengawasinya. Dari hari ke hari. Ya, dari 0 tahun sampai 20 tahun. Itu yang melelahkan sebenarnya. Ya, yang kadang-kadang orang tua ya nggak mampu atau kurang mampu untuk sabar menghadapinya atau menjalaninya. Wallahu alam bisawab. Ya nggak perlu malu karena setiap orang diuji dengan anak-anaknya. Ya, dan ujian itu kan juga untuk naik tingkatan ya, naik kelas istilahnya harus diuji kan begitu ya. Nah juga sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya. Ujian anak itu berat. Ya, ujian anak berat. Oleh karena itu Allah jadikan sebagai salah satu bentuk ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul itu diuji dengan ujian-ujian yang berat. Kalau kita baca Al-Quran, ya banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Itu semua ujian yang berat. Gak ada yang ringan itu. Karena Nabi mengatakan asadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Nah, salah satu ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu ujian anak. Ya, ujian anak. Ada Nabi Nuh yang diuji dengan anak beliau, ada Nabi Yakub juga diuji dengan anak-anaknya. Ya, itulah ujian. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ya bisa ya mendapatkan kepastian ya, perlu diagnosa, lalu dari situ kita bisa menentukan langkah berikutnya kan begitu ya. Karena kalau salah diagnosa juga treatment kedepannya akan jadi salah kan begitu ya. 14 tahun belum terlalu terlambat jika memang Iya, segera mudah-mudahan iya. gitu ya. Silakan konsultasi ke dokter bagaimana terapi dan treatment yang harus dilakukan di usia seperti itu ya. Nah, ya kita ini sebagai orang tua harus banyak-banyak bertobat sebenarnya. Ya, minta ampun dan harus mengakui kelalaian, itu aja. Kalau nggak susah. Nanti akan bunyinya adalah maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Insyaallah. Iya. Nah, Mungkin itu iya. kata-kata yang tepat Iya. sekarang ini ya.
Iya, Wallahu a'lam alhamdulillah. bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang bertanya dan umumnya bagi kita semua tentunya. Baik, selanjutnya nih ada yang kedua, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Jakarta, yaitu Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di Bandung, mohon maaf ya. Ustaz, bagaimana cara masuk komunikasi kepada anak perempuan yang dia sudah mulai menyukai seorang laki-laki, Ustadz, dan sifatnya itu dia tidak mau dikomentari, jadi hanya mau didengar saja, Ustadz, karena pernah ketika dikomentari dia marah-marah akan suatu masalah. Nah, ini masalah dia sudah mulai ada ketertarikan kepada laki-laki, Ustadz. Iya, ini satu ya kita katakan kondisi yang mungkin susah dihindari hari ini ya. Hubungan antara lawan jenis ya di kalangan remaja terutama karena ada medianya. Ya mungkin tidak serumit dulu ya. Dulu kan Nggak ada. ya nggak ada medianya. Nah, sekarang ada kemudahan-kemudahan itu. Memang ini seperti teknologi ini seperti pisau bermata dua. Dari satu sisi memang memudahkan hidup kita, tapi dari sisi yang lain kita jadi mudah buat dosa juga karena itu. Termasuk anak-anak kita diuji juga dengan gadget ini. Ya kebanyakan ya hari ini ya remaja-remaja terjebak di dalam ya hal-hal semacam ini, pacaran dan sebagainya itu karena ya dari benda itu, dari gadget. Ya dari dunia maya atau dari media sosial, medsos, ya. Nah, itu pula ya fitnah hari ini, ujian tantangan para orang tua hari ini ya di situ. Ya cari orang remaja yang tidak kenal dan tidak main gadget hari ini kan mungkin barang langka atau jarang kita dengar juga kan begitu ya. Nah, itu dia pertama ya. Suatu hal yang kadang-kadang nggak bisa dihindari hari ini. Ya bahkan bisa saya katakan juga bukan hanya anak-anak remaja yang sekolah di sekolah umum, bahkan yang latar belakang agama juga. Itu kenyataan. Nggak bisa kita tolak, nggak perlu juga kita tolak kan begitu ya. Hatta yang latar belakangnya pendidikan agama. Ini fitnah ya manusia hari ini karena kemudahan teknologi itu. Maka di sini ya nggak mudah memang. Satu, nggak mudah menghempang anak dari arus kemajuan teknologi informasi hari ini. Kayaknya kayak menghadang air banjir gitu ya. Nggak mungkin lah, ya. Susah ya. Untuk apa ya kita katakan ya, mengawasi anak di dalam aktivitas gadgetnya, medsosnya juga, ya ini juga sama susahnya ya. Seperti kita meraba-raba di ruang yang gelap gitu ya, nggak ngerti kita apa yang ada di situ kan begitu. Nah seperti itu ya. Kemudian ya jika ya kita dapati anak seperti itu, ini mungkin karena pengaruh lingkungannya juga, rata-rata teman-temannya sudah seperti itu kan begitu ya, dan ya minimal dalam benak mereka saya mau pacaran Islami gitu ya. Walaupun nggak ada pacaran Islami itu kan gitu ya. Islam sudah mengatur bagaimana hubungan ya antara lawan jenis kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, makanya kita ada nulis buku juga pendidikan seksual untuk anak dan remaja. Ini dasar-dasar pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak. Kalau telat ya dia nggak ngerti lawan jenisnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang salah satu PR orang tua juga ya. Nah, demikian. Ya kita ini bicara latar belakang dulu ya. Kenapa? Kita jangan nyalakan anak, oh ini anak pacaran macam nggak ngerti agama ya. Nggak bisa ngomongnya seperti itu. Ya. Masa nggak diajari di sekolah? Ya diajari, masalahnya bukan nggak diajari atau diajari kan begitu ya. Nah, tapi kita lihat faktor-faktor yang mendukung ke situ. Nggak terbendung. Ditambah lagi hari ini, ada satu penyakit yang, ini penyakit hati, penyakit jiwa juga ya. Yang kita katakan hampir banyak manusia terjangkiti penyakit atau virus ini dan mereka tidak menyadarinya. Namanya virus al-ishq. Ya, ishq ya. Ya, yaitu cinta yang membabi buta ataupun kita katakan kecintaan yang tidak pada tempatnya ya. Penyakit ishq. Ini perlu juga dibahas ataupun dibicarakan tentang virus ini dan sudah banyak menyerang ya manusia hari ini. Bahkan
anak-anak dan remaja, virus isyek ini. Ya dari situlah ya kita katakan ya muncul kita katakan kejahatan-kejahatan seksual dan lain sebagainya ya. Nah itu yang paling parah lah. Yang paling ringan mungkin ya pacaran tadi ya, nggak merasa tidak ada masalah kalau lawan jenis saling berhubungan ya. Nah, apalagi dibungkus dengan kata-kata ini pacaran yang Islami, agak susah itu untuk meluruskan ya mindset para anak remaja hari ini bahwa ya lawan jenis itu ada batas-batasnya yang harus diperhatikan ya. Nah demikian ya. Dan syubhat di sini juga banyak ya, yang membenarkan ya mereka untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan jenis ya, yang mana itu sudah menjurus kepada pacaran tadi ya. Nah demikian ya, hubungan yang tidak pada tempatnya. Mungkin dengan alasan ini untuk tanasuh katanya ya, ia berlindung di balik hal semacam itu. Ini masalahnya kan begitu ya. Nah untuk penyelesaiannya ya, ya makanya kita katakan pendidikan itu riwayat. Mengawalnya itu susah, meleng sedikit hilang barang istilahnya. Ya anak kita abaikan di satu fase usia tertentu saja itu bisa jadi celah. Ya bisa menjadi persimpangan ya, hingga dia berbelok tanpa kita sadari. Dan ini berat memang. Apalagi kondisi hari ini semakin memperparah itu. Ya maka meleng sedikit hilang barang istilahnya. Nah, gitulah dia susahnya mengawal riwayat pendidikan anak itu. Ya. Nah, kalau kita evaluasi, mungkin anak ini ada fase-fase usia tertentu yang orang tuanya lalai dan abai. Celah menjadi celah di situ ya. Dia kena itu ya, virus itu, isyek ini. Ya kemungkinan anak ini juga udah mulai kena benih-benih virus isyek tadi ya. Udah mulai ya, ketertarikan kepada lawan jenis itu satu hal yang natural, artinya itu adalah kodrat ya. Pasti ada ketertarikan kan begitu ya. Nah, cuma apakah itu ke arah yang negatif ya. Nah, ini kan perlu pemahaman yang benar. Itu pendidikan seksual tadi perlu ditanamkan kepada anak-anak di usia dini. Yang itu mereka tidak dapatkan di sekolah dari guru, karena mungkin guru juga merasa ada batasnya juga di dalam bab ini kan begitu ya. Nah, itulah peran orang tua di situ. Nah, maka kalau kita menyadari latar belakang ini semua, kita juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik juga ke depannya. Ya, berkomunikasi dengan baik kepada anak ini. Ya. Nah, sabar itu kuncinya. Ya, nggak bisa kita intimidasi dia atau kita ultimatum. Ya, apalagi anak sekarang itu bisa patah. Ya, nah, ya ada yang sembunyi-sembunyi, orang tuanya nggak tahu kan begitu ya. Ternyata hubungannya sudah, ya bahkan ada yang ya mengejutkan orang tuanya bahwa dia sudah nikah kan gitu ya. Nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ya perlu kesabaran di sini ya. Jadi membangun hubungan atau membuka komunikasi itu tidak juga jangan gerasa gerusu ya. Main strike to the point gitu ya. Nah, kesannya apa? Kita memaksakan atau memojokkan kan begitu ya. Nah, nanti dia ya akan tertutup ya, dan susah kalau anak sudah tertutup gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang.